Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di modul sebelumnya teman-teman bisa memahami apa sih sebenarnya resi otomatis dan efeknya ke dropshipper, maka dimulai dari modul ini teman-teman akan kami ajarkan trik rahasia bagaimana mengakali atau menyelesaikan masalah resi otomatis ini. Jadi ini adalah trik-trik untuk solusi resi otomatis dari bertumbuh. Trik yang pertama yaitu teman-teman bisa order lewat website supplier atau lewat WhatsApp supplier. Jadi teman-teman bisa melakukan pemesanan barang melalui website milik supplier. Jadi bukan lewat marketplace, supaya tidak ada dua kode booking yang membingungkan tadi. Jadi jika teman-teman order lewat non-marketplace, supplier itu biasanya punya website sendiri atau kontak person sendiri, WhatsApp atau Line atau Telegram atau apalah itu. Teman-teman ordernya di situ. Jadi kode booking 2 tadi tidak ada, jadinya cuma satu kode booking yang muncul dari orderan konsumen ke dropshipper atau toko teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami ya. Teman-teman cukup order ke supplier, jika memungkinkan bisa order lewat WhatsApp itu tadi, supaya gampang komunikasinya. Dari mana dapat kontaknya ini? Dari mana kontaknya ini? Teman-teman cari supplier yang dipilih dari database Terlalis Marketplace, yang dari database Excel itu baik melalui Shopee atau Tokopedia. Lalu teman-teman kontak sellernya itu lewat chat, dan teman-teman bisa minta nomor WhatsApp atau websitenya itu tadi ke supplier supaya teman-teman bisa order lewat WhatsApp atau lewat website. Setelah itu teman-teman bisa, misal teman-teman order lewat WhatsApp, teman-teman bisa mengirimkan detail pesanan, alamat customer atau kode booking yang sudah di-download lewat seller center toko teman-teman itu tadi ke WhatsApp-nya. Jadi dikirimkan kode bookingnya itu dalam bentuk PDF atau gambar untuk dicetak, lalu ditempelkan di paket yang akan dikirim. Jangan lupa teman-teman untuk meminta supplier mencantumkan kode booking tersebut dan memberitahu ke kurir JNT atau JNE atau yang lain bahwa pesanan ini menggunakan resi otomatis atau cashless. Karena supplier tidak perlu membayar ke JNT atau JNE karena langsung dipotong dari seller center teman-teman sendiri. Setelah itu resi paketnya itu akan otomatis masuk ke seller center teman-teman, sehingga teman-teman tidak perlu input manual dan tinggal dipantau aja pesanannya sampai mana. Jika pesanan sudah selesai, maka pembeli klik pesanan selesai, maka uangnya sudah masuk ke saldo teman-teman. Problemnya itu tidak semua supplier mau menempelkan label resi otomatis itu tadi ke paket mereka, atau tidak mau melakukan transaksi di luar marketplace. Karena itu transaksi yang di luar marketplace itu bikin ribet mereka. Biasanya kayak gini itu seller-seller besar yang sudah Star Plus atau official store itu sudah nggak mau. Jadi trik ini kelemahannya adalah supplier teman-teman ini akan sangat terbatas dan sedikit sekali. Nah, solusinya gimana? Nanti kita ajarkan di trik yang kedua. Trik yang kedua, trik ini menyelesaikan permasalahan sebelumnya, yaitu banyak supplier atau toko di Shopee atau Tokopedia itu mereka tidak mau atau tidak support resi otomatis. Jadi mereka tidak mau menempelkan resi yang didapat teman-teman dari seller center teman-teman sendiri itu nggak bisa ditempelkan ke mereka karena ribet. Biasanya alasannya kayak gitu. Solusinya adalah di trik nomor 2 itu mengirimkan paket double. Solusi kedua ini
bisa dilakukan jika supplier tidak memiliki website dan tidak melayani order lewat WhatsApp, Line, atau platform apapun. Jadi suppliernya itu hanya melayani lewat marketplace, tapi kita tetap bisa dropship. Ingat mindset dropship pertama, semua supplier, semua produk bisa di dropship asal tahu caranya. Langkah-langkahnya seperti ini. Teman-teman bisa melakukan pemesanan ke supplier lewat marketplace dengan mencantumkan detail pesanan dan alamat lengkap customer. Sama seperti order dropshipper non-marketplace sebelumnya. Nah, di sini teman-teman memberitahu ke customer, ke yang order tadi ke seller center teman-teman sendiri itu, ada kan chat ke customer atau nomor HP customer, diberitahukan bahwa nanti akan ada 2 paket yang datang. Apa 2 paketnya itu? 1, paket barang. Yang kedua, bonus berupa voucher, ucapan terima kasih, gift, atau nota. Jadi akan ada 2 paket, itu diberitahukan ke customer terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, teman-teman mengirimkan bonus tersebut, yang paket kedua itu tadi, dengan menggunakan kode booking yang ada di pesanan barang customer. Jadi resi dari seller center itu di-download lalu di-print, ditempelkan ke bonus, ke paket kedua, voucher, ucapan terima kasih, gift, atau nota itu tadi. Nah, jadi paket yang dikirimkan nanti ada 2, satu dari supplier yang teman-teman order via marketplace, yang kedua teman-teman yang kirim sendiri. Untuk lebih gampangnya, gambarannya seperti ini. Teman-teman, ini toko teman-teman, mengirimkan nota voucher hadiah, itu yang sudah ditempel kode booking dari seller center, itu dikirimkan ke pembeli. Lalu teman-teman memesan barang yang sebenarnya dipesan customer itu ke supplier. Supplier mengirimkan produk yang dibeli tanpa kode booking dari teman-teman. Jadi customer nanti akan menerima 2 paket. 1 paket nota atau voucher atau hadiah itu tadi, lalu produk yang sesuai. Nah, kuncinya teman-teman harus ngomong dulu ke customernya bahwa akan ada 2 paket. Karena kalau nggak gitu, ketika nota ini nyampe duluan daripada produk yang asli, maka ada customer yang cerewet itu biasanya langsung komplain, oh ini penipuan, oh ini A, B, C, D, dan lain sebagainya. Jadi mending di awal kita ngomong dulu ke customer bahwa akan ada 2 paket, 1 nota, 1 barang yang beneran dibeli. Namun penting yang perlu diketahui, pastikan profit atau keuntungan barang yang teman-teman pesan itu tadi, yang teman-teman jual, itu lebih dari 50.000. Supaya teman-teman itu nggak rugi ketika harus bayar ongkir 2 kali. Karena kan kita mengirimkan paket yang isinya nota itu tadi, sama kita mengorder paket beneran, itu juga kita harus bayar ongkir. Jadi ongkos kirimnya kita bayar double. Jadi pastikan keuntungan barang ini lebih dari 50.000 atau bisa dihitung sendiri. Ongkos kirim rata-rata itu berapa? 10.000, berarti minimal 20.000 lah untuk nalangi ongkos kirim itu tadi. Itu yang perlu diperhatikan. Saya kira cukup untuk trik kedua ini. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke trik yang ketiga. Trik yang ketiga untuk mengatasi masalah resi otomatis atau problem resi otomatis atau cashier ini adalah mengirim paket yang dibeli customer itu setelah kita pesan ke supplier, dikirim ke alamat kita sendiri. Jadi teman-teman melakukan pemesanan barang ke supplier menggunakan detail pesanan customer itu. Detail pesanan ini maksudnya adalah produk yang dibeli oleh customer itu tadi, tapi dikirimkannya bukan langsung ke alamat customer, tapi dialamatkan ke rumah teman-teman sendiri. Rumah ini itu kita sebut sebagai gudang transit. Jadi setelah paket sampai ke rumah, teman-teman mengemasnya kembali dengan mencantumkan kode booking dari resi otomatis yang orderannya dari orderan customer itu tadi. Jadi ketika paketnya yang dari supplier itu sampai ke rumah, teman-teman mengganti labelnya
menjadi label resi otomatis dari toko teman-teman sendiri. Sehingga ketika teman-teman mengirimkan barang tersebut, itu resinya akan tercatat sebagai resi dari toko teman-teman yang mana otomatis akan update di Shopee-nya. Untuk lebih jelasnya kayak gini, dari supplier itu dikirim ke rumah yang kita sebut sebagai gudang transit, lalu teman-teman ganti labelnya, label supplier ini tadi diganti menjadi label dari toko teman-teman sendiri, lalu dikirim ulang ke jasa pengiriman atau kurir JNE, JNT atau secepat atau yang lain-lain untuk dikirimkan ke customer. Jadi ada proses penggantian label atau ganti kurir di gudang transit atau rumah teman-teman ini tadi. Yang perlu diperhatikan adalah pastikan jarak rumah dengan supplier itu masih dalam satu kota. Jadi misalnya teman-teman itu tinggal di Surabaya, silahkan pilih yang suppliernya itu ada di Surabaya juga. Kenapa? Supaya pengiriman itu cepat, cuma butuh beberapa jam saja. Bahkan teman-teman bisa order instan lewat Gojek atau Grab atau yang lain-lain itu. Jadi cepat nyampe, cepat diganti, cepat dikirim. Sehingga proses pergantian itu lebih cepat. Dan pastikan profit barang yang dipesan itu lebih dari 50.000 supaya tidak merugi jika teman-teman harus bayar ongkos kirim dua kali. Kan ada dua kali ongkos kirim tuh. Jadi dari supplier ke rumah teman-teman atau gudang transit, kemudian kita kirim lagi ke customer. Kelemahan dari trik ini adalah teman-teman hanya bisa membuka toko di satu kota saja. Jadi misalnya teman-teman tinggal di luar Jawa, Batam, atau Sumatera, teman-teman hanya bisa buka toko di situ aja karena harus gudang transitnya itu rumah teman-teman sendiri. Namun di trik yang keempat nanti itu akan kami jelaskan sedikit seperti trik yang ketiga ini, tapi lebih advance. Jadi teman-teman bisa membuka toko bahkan ketika teman-teman tinggal di Sumatera atau tinggal di Batam atau di Kalimantan, teman-teman bisa membuka toko di Jawa, di Jakarta, di Surabaya, dan lain-lain. Bagaimana triknya? Yang penting pahami dulu yang ketiga ini. Nanti di trik keempat akan masih berhubungan dengan trik yang ketiga, tapi lebih advance lagi atau lebih bagus lagi triknya untuk dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.